Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, apakah kalian tahu salah satu seorang sahabat Rasulullah yang menyesal ketika sakaratul maut? Sahabat ini memiliki kebiasaan unik, yaitu ketika dia datang ke masjid sebelum waktu salat berjamaah, ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap salat berjamaah dan iktikaf. Alasannya selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini tentunya sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Pada suatu pagi, saat salat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu anhu pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Salat subuh pun sengaja ditunda sebentar untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun, yang ditunggu belum juga datang. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh selesai pun Sya'ban belum juga datang. Selesai salat subuh, Rasul pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada orang yang menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut. Kembali Rasul pun bertanya, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Ketika itu seseorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban ini. Rasulullah yang sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya itu meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Rupanya perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan jalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, sekitar 3 jam perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Ya benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban radhiyallahu anhu yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi tadi? Ucap Rasulullah. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Seketika semua orang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, beberapa saat kemudian istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali. Dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Kembali Rasulullah bertanya, apa saja kalimat yang diucapkannya? Lalu dijawab oleh istri Sya'ban. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Mendengar jawaban dari istri Sya'ban, Rasulullah SAW melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Qaf ayat 22. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Rupanya saat Sya'ban radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan kepadanya. Apa yang dilihat oleh Sya'ban
pada saat sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan yang dibutuhkan sekitar 3 jam jalan kaki, tentunya itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid, ujar Rasulullah. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh. Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu anhu, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkannya lebih indah. Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakaikan. Dia mau memakai 2 baju. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Dia berpikir jika kena debu, tentu yang kena hanyalah baju yang di luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju di luar dengan salat baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, ia menemukan seorang yang berbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikannya kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari kematian akibat udara yang dingin dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju akibat perbuatan baik yang dilakukannya. Kemudian dia berteriak lagi, aduh kenapa tidak yang baru. Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu anhu, jika dengan baju butut aja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika ia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dahulu ke dalam gelas susu. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ke Tanah Suci tentunya mengetahui ukuran roti Arab, yaitu sekitar 3 kali ukuran roti rata-rata di Indonesia. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membangun dan membagikan 2 roti tersebut dengan ukuran sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata. Kemudian mereka bersama-sama menikmati sarapan dengan roti dan susu tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian memelihatkan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Ketika melihat itu pun Sya'ban teriak lagi, aduh kenapa tidak semuanya. Sya'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, sungguh Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak optimal ketika berbuat kebaikan. Sesungguhnya pada suatu saat nanti kita semua akan mati, akan menyesal dan tentu dengan kabar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda kematiannya, karena pada saat itu barulah terlihat jelas konsekuensi dari semua perbuatan di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan ataupun tidak dapat diakhirkan.
Sekian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.